Nenek moyang Kendo menghela nafas. Oke, kalau begitu keinginanmu terpenuhi. Benar-benar tidak ada jalan bagi leluhur Kendo. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah tetap di sini. Cedera di tubuh Kaisar Pedang Changzu tidak optimis. Jika tidak ada Mahkamah Agung untuk mengambil tindakan, dia yakin tidak ada yang bisa menyembuhkan Kaisar Pedang. Daripada membiarkan dia menyia-nyiakan waktu yang tersisa untuk menemukan obatnya, lebih baik memberinya pertempuran yang sengit. Tapi pertempuran ini tidak bisa sesederhana itu. Leluhur Kendo membuka tangannya, dan pedang Zhenyuan muncul di depannya. Sebuah perjalanan budidaya pedang. Saya pikir ada metode berikut. Salah satunya adalah memadatkan pedang dan melemparkan pedang dengan satu jiwa. Dengan cara ini, pedang terkuat sebanding dengan senjata suci, dan yang terlemah juga adalah prajurit Tao. Pedang itu seperti manusia. Kedua, padatkan tubuh dan gunakan tubuh sebagai pedang. Tidak ada pedang di tangan, tetapi tubuh adalah pedang. Yang ketiga, sebelum Patriark Kendo selesai berbicara, Kaisar Pedang Changzu tiba-tiba menyeringai. Teman lama ini sangat perhatian. Melanggar ranah. Jika Anda dapat mematahkan belenggu saat ini dan memasuki ranah Jianxiu berikutnya, mungkin masih ada peluang. Tetapi ingin menerobos dalam waktu sesingkat itu di lingkungan seperti itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Membuka tangannya, melihat bahwa tangannya telah hancur, hanya menyisakan segumpal pedang yang terfragmentasi secara tidak teratur, Kaisar Pedang Changzu perlahan menggelengkan kepalanya. Langkah ini yang baru aku sadari. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menghentikan leluhur pendekar pedang itu. Detik berikutnya, dua naga hitam yang ditenun dari pecahan bilah pedang muncul dari udara tipis. Mereka menjebak pedang Zhenyuan leluhur Kendo di tengah. Meskipun itu adalah versi yang diperkecil, meskipun tidak memiliki momentum yang tak terbatas. Namun nenek moyang Kendo tetap merasa berbeda. Pedang Zhenyuannya berputar-putar di antara dua naga hitam ini, yang membuat dewanya merasa seperti berada dalam badai. Berburu dan angin bersiul. Nenek moyang Kendo sepertinya melihat awan gelap di langit, dan cahaya guntur berkumpul. Saat berikutnya, guntur ungu melonjak dari pusat lingkaran Suanglong. Ledakan! Ledakan! Leluhur Kendo melebarkan matanya dan melepaskan tangannya tiba-tiba. Pedang Zhenyuan yang telah dipadatkannya tidak bisa dihentikan, dan langsung hancur. Untungnya, Kaisar Pedang Changzu tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya kali ini. Dia juga tidak berencana untuk mengejarnya. Jika tidak, leluhur Kendo yakin dia akan sangat malu. Mengambil langkah mundur. Leluhur Kendo mengambil napas dalam-dalam sebelum benar-benar menekan kengerian di hatinya. Ini bukan lagi ilmu pedang yang bisa dia mengerti. Alat macam apa ini? Kaisar Pedang Changzu tersenyum sedikit, menepuk kepalanya dengan tangannya, dan matanya melewati pilar tinta yang tak terhitung jumlahnya. Lihatlah lokasi Qin Yichen. Hanya saja dia belajar sedikit dari metodenya. Senyum masam muncul di wajah Kaisar Pedang Changzu. Tapi setelah senyum masam, itu adalah sentuhan lega. Leluhur tua, sebenarnya, niat awal kami sama. Kami hanya berharap ilmu pedang tidak akan tenggelam. Dan sekarang ada orang seperti itu di depan Anda. Kami tidak membutuhkan bakat kami. Kami hanya perlu melindunginya. Keamanan. Ketika seseorang dengan bakat Kendo muncul, kebangkitan Kendo sudah dekat. Leluhur, aku tahu sulit meyakinkanmu dengan kata-kata ini. Tapi sekarang, kamu harus melihat pedang Zhenyuan. Kaisar Pedang Changzu tampaknya telah mengosongkan kekuatan terakhirnya. Mundur 2 langkah. Dan bersandar pada pilar tinta yang tidak hilang. Leluhur Kendo menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya. Setelah 2 naga hitam berputar, pedang Zhenyuan di tangannya. Pedang Zhenyuan yang dapat dengan mudah memotong tentara Dao, patah. Itu sama dengan pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di atas pecahan pedang Zhenyuan. Patriark Kendo menoleh dengan tiba-tiba dan melihat bahwa Kaisar Pedang Changzu tidak tahu kapan tubuhnya sudah jatuh ke bawah. Sampai detik ini, nenek moyang Kendo akhirnya mengerti. Semua yang ada di hadapannya sia-sia. Kaisar Pedang Changzu dapat membebaskan diri dari pusaran ruang. Dia telah menembus dunia. Dengan kekuatan asli Kaisar Pedang Changzu, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri. Tubuh Kaisar Pedang Changzu jatuh ke bawah, dan di hadapan leluhur Kendo, dia melihat Qin Yichen yang dikepung oleh semua orang. Nenek moyang Kendo tiba-tiba menggertakkan giginya. Tidak, bahkan jika leluhur pengadilan dewa ada di sini hari ini, dia tidak bisa menyerangnya. Leluhur Kendo tiba-tiba membuka tangannya. Dan beberapa pedang Zhenyuan muncul pada saat yang sama. Meskipun mereka jauh, mereka masih membunuh Qin Yichen di bawah. Setiap murid atas namaku mematuhi perintah. Hari ini, kamu harus melindungi Lord of Light untuk melarikan diri. Warisan Kendo adalah hari ini dan tidak boleh terputus. Orang tua, pergi dulu. Meninggalkan kalimat ini, leluhur Kendo menukik ke bawah. Pedang Zhenyuan bergagang 10 bergegas ke kerumunan dengan leluhur Kendo tanpa menunjukkan belas kasihan. Dan pedang Zhenyuan langsung berlumuran darah. Leluhur Kendo, apa yang kamu lakukan? Anda gila. Ayo, cepat laporkan informasi ini ke Mahkamah Agung, dan minta mereka mengirim seseorang untuk mendukung. Nenek moyang Kendo tiba-tiba berbalik melawan air,
dan bahkan jika orang-orang ini ingin memblokir, mereka harus membayar harga yang mahal. Tapi kemenangan itu berumur pendek. Tiba-tiba seseorang terbang keluar dari kerumunan. Tuan Kendo, Anda masih mengenali saya, dan sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk kembali. Mundurlah, dan saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Nenek moyang Kendo sangat populer. Meskipun dia melakukannya demi Kendo, dia juga melakukan banyak hal baik. Jika leluhur Kendo jatuh ke tangan Mahkamah Agung, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi di mana nenek moyang Kendo masih punya rencana untuk menyelamatkan nyawanya? Sebelumnya di Wucheng, karena bekas pedang, dia bisa dengan jelas melihat celah antara dirinya dan Kaisar Pedang Changzu di Kendo. Selain itu, Kaisar Pedang Changzu secara langsung memahami metode Qin Yichen dan menciptakan gerakan pedangnya sendiri. Semua ini karena Qin Yichen, karena penguasa cahaya. Seperti yang dikatakan Kaisar Pedang Changzu, selama orang ini masih hidup, dia dapat memastikan bahwa warisan Kendo tidak akan terputus dan akan berlanjut selamanya. Yang paling penting adalah bahwa Patriark Kendo tahu bahwa bakat Kendonya tidak bagus. Dia tahu bahwa ada banyak anak muda yang lebih kreatif darinya. Selama Qin Yichen dilindungi, selama dia dibiarkan hidup, harapan Kendo tidak akan terputus. Menyingkir. Lawan berpikir bahwa leluhur Kendo akan bertarung dengan sangat tegas, dan sambil buru-buru menangkis, dia mengeluarkan raungan rendah. Leluhur Kendo, ada apa denganmu? Jangan lupa bagaimana Mahkamah Agung memperlakukanmu. Jika kamu berkhianat sekarang, jangan salahkan aku karena kejam. Jangan lupa bahwa keluargamu masih di Mahkamah Agung. Leluhur Kendo hanya tersenyum santai, mempercepat ritme serangan lagi, dan 10 pedang Zhenyuan menyapu dengan cepat, menekan ruang lawan untuk bergerak. Nenek moyang Kendo mengeluarkan raungan rendah. Untuk ilmu pedang, aku sudah merencanakannya sejak lama, dan istri serta anak-anakku tidak keberatan. Meskipun leluhur Kendo sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekan lawan-lawannya juga dari Mahkamah Agung, dan mereka bukan manusia. Meskipun ditekan, itu benar-benar menghambat kecepatan serangan leluhur pendekar pedang itu. Kau akan membunuh anak itu. Murid, lakukan.